Ya, PSSI memberikan respon tegas soal isu rencana keluar dari AFC. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan pihaknya tidak memiliki rencana untuk angkat kaki dari AFC dan kemudian pindah ke konfederasi lain. Ya, dorongan PSSI tinggalkan AFC ramai digaungkan netizen tanah air usai kemenangan Timnas Indonesia dirampok ketika melawan Timnas Bahrain di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu harus berakhir dengan skor imbang 2-2. Ya, Timnas Indonesia gagal menang dalam laga itu karena dicurangi wasit Ahmed Alkaf dan tidak ayal banyak pihak yang geram. Ya, meski ramai dorongan bagi PSSI keluar dari AFC, tapi Yunus Nusi mengatakan tidak ada pembahasan apapun terkait perpindahan konfederasi sampai saat ini. Ya, menurutnya hal yang wajar kalau Timnas Indonesia memberikan keluhannya kepada AFC dan FIFA terkait kepemimpinan wasit. Kami belum berpikir ke sana untuk pindah federasi. PSSI ya secara objektif akan melihat. Tapi bagi kami negara-negara yang curhat dan negara-negara yang prokes itu adalah hal yang biasa di sepak bola di negara manapun, kata Yunus Nusi di Jakarta pada Jumat kemarin. Ya, kami kan tidak boleh meresponnya secara emosional. Kalau ada keinginan untuk membelah atau pindah federasi, bagi kami tidak ada diskusi soal itu. Negara manapun berhak untuk komplain, negara manapun berhak untuk protes, dan itu biasa di negara-negara yang berurusan dengan sepak bola. Hal itu adalah hal yang biasa karena kami yakin FIFA tidak segampang itu untuk mengakomodir apalagi menyetujui, kata Yunus Nusi. Ya, perjuangan Timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan berlanjut pada bulan depan. Skuad Garuda akan menjamu Timnas Jepang dan Arab Saudi di SUGBK Jakarta pada 15 dan 19 November nanti. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ejekan dilontarkan media Vietnam terhadap Timnas Indonesia usai tak berani pasang target juara di Asian Cup 2024 tanpa pemain naturalisasi. Hal itu ditujukan oleh media Vietnam merespon pernyataan Arya Sinulinga selaku anggota Esko PSSI perihal target Timnas Indonesia di Asian Cup 2024. Ya, Arya Sinulinga menegaskan jika sampai saat ini PSSI belum menentukan target untuk Timnas Indonesia di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF. Targetnya masih belum ada, belum dikasih tahu, kata Arya Sinulinga dalam konferensi pers Garuda ID pada Kamis 24 Oktober 2024. Ya, pernyataan itu diartikan berbeda oleh media Vietnam dengan langsung menilai PSSI tidak berani memasang target juara Piala AFF untuk Timnas Indonesia. Nah, menariknya hal ini dikaitkan dengan komposisi skuad Garuda di Piala AFF nanti yang diperkirakan tidak banyak diperkuat pemain naturalisasi. Ya, Timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi bagi publik Vietnam bukanlah tim yang menakutkan dan cenderung biasa saja dengan mudah dikalahkan. Indonesia tidak berani targetkan juara Piala AFF 2024. Ya, PSSI belum mematok target khusus untuk Shin Taeyong dan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Tulis Sohadat VM. Timnas Indonesia sebenarnya hanya tim lemah, tanpa 13 pemain naturalisasi seperti beberapa pertandingan terakhir, dan itulah yang menyebabkan PSSI agak berhati-hati menyebut target di Piala AFF, kata Soha lagi. Ya, perihal komposisi skuad Timnas Indonesia di Asian Cup 2024, Arya Sinulinga menegaskan PSSI akan menyediakan para pemain terbaik. Namun pemilihan pemain tetap berada di kuasa Shin Taeyong sebagai pelatih kepala. PSSI tidak akan mengintervensi kewenangan pelatih. Sementara itu untuk pemain abroad, PSSI tidak berani berjanji, namun tetap diusahakan agar mereka bisa bergabung. PSSI menyediakan pemain-pemain yang silahkan pelatih memilih mana yang dia mau. Pemilihan tetap ada kewenangannya di Shin Taeyong. Jadi kami tidak akan mengintervensi seperti harus menggunakan pemain muda dari Liga 1. Nggak begitu. Ya, pokoknya pemain disiapkan semua, silakan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Ya, kehadiran pemain abroad di skuad timnas Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan Sinteyong sehingga tidak asal-asalan dalam memanggil para pemain. Ya, pemain abroad akan dipanggil kalau diperbolehkan oleh klub sekaligus merupakan permintaan Sinteyong. Kalau diperbolehkan oleh klubnya, kenapa enggak? Tapi apakah yang sesuai dengan Sinteyong? Kita juga nggak tahu tuh, tergantung Sinteyongnya juga, kata Arya Sinulinga. Ya, menarik untuk dinantikan seperti apa sih komposisi pemain timnas Indonesia di Piala AFF nanti? Akankah full pemain dari Liga 1 atau ada pemain keturunan abroad? Ya, sejak datangnya Martin Paes, supporter timnas Indonesia memiliki keyakinan kuat bahwa gawang skuad Garuda tidak mudah dijebol oleh lawan. Pasalnya, Martin Paes dinilai punya kemampuan yang cukup baik sebagai penjaga gawang timnas Indonesia. Namun, dalam 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, gawang timnas Indonesia di bawah pengawasan Martin Paes ternyata sudah kebobolan 5 kali. 1 kali gawang timnas Indonesia kebobolan ketika menghadapi Arab Saudi. Kemudian masing-masing 2 gol tercipta ke gawang timnas Indonesia ketika melawan Bahrain dan China. Lantas, apa yang membuat timnas Indonesia masih kebobolan walau sudah dijaga oleh Martin Paes? Nah, menurut pandangan pelatih legendaris Liga Indonesia Jackson F. Tiago, ternyata gawang timnas Indonesia masih bisa kebobolan bukan karena kehebatan pemain lawan. Kita bisa lihat Bung Binder, itu kebobolan kita ya. Timnas Indonesia akhir-akhir ini di level ini bukan karena kelebihan lawan, kata Jackson F. Tiago, tapi justru karena kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan, ujarnya. Jackson juga menyampaikan bahwa sebenarnya timnas Indonesia bisa bermain dengan tim kuat, tapi sayangnya masih belum memiliki konsistensi dalam setiap pertandingannya. Sebenarnya kalau bicara sepak bola, timnas Indonesia itu bisa bersaing di sana, tapi kita tidak mampu menjaga konsistensi itu dari awal sampai akhir. Jadi dari aspek konsentrasi, fokus dan juga mental, kata Jackson. Ya, Jackson juga menyebutkan bahwa lawan timnas Indonesia selalu menunggu momen skuad Sinteyong melakukan kesalahan sehingga akhirnya bisa membobol gawang yang dijaga oleh Martin Paes. Menurut saya sih lawan-lawan yang kita hadapi mereka itu menunggu itu ya. Jadi saya yakin nih pasti ada instruksi tersebut. Kita fokus aja, nanti ada suatu waktu mereka akan melakukan kesalahan, misalnya pernah ada kesalahan dari kiper, dari stopper, dan dari siapapun dan itu terjadi gol, kata Jackson. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, Sinteyong ternyata menutup pintu timnas Indonesia bagi Dimas Derajat yang sudah 2 kali bikin ulah di AFC Champions League 2024-2025. Nah, Dimas Derajat menjadi sorotan dalam 2 dari 3 laga yang dijalani sang klub Persib Bandung di AFC Champions League 2024-2025. Ketika Persib Bandung menjamu Port FC di matchday pertama Grup F pada 19 September kemarin, Dimas Derajat yang tidak terima dilanggar Asnawi Mangku Alam langsung mengejar sang lawan. Tak lama setelah itu, Dimas Derajat mendorong Asnawi sampai pertengkaran 2 pemain timnas Indonesia itu dipisahkan oleh personel kedua tim. Ya, ironisnya Sinteyong menyaksikan langsung laga Persib Bandung versus Sport FC dari tribun stadion di Jalak Harupat. Untung bagi Dimas Derajat, mantan penyerang Persikabo 1973 ini masih dipanggil Sinteyong untuk laga melawan Bahrain dan China meski tak pernah dimainkan. Semalam, Dimas Derajat lagi-lagi membuat ulah. Mantan penyerang timnas Indonesia U19 dan U23 ini terpancing emosinya sampai menanduk Kapten Lion City Sailors Bailey Wright ketika skor sama kuat 1-1 di menit ke-51. Alhasil, wasit yang memimpin pertandingan memberikan kartu merah kepada Dimas Derajat. Bermain 10 orang sejak menit ke-51 membuat Persib Bandung kesulitan meraih kemenangan pertamanya di AFC Champions League kedua 2024-2025. Dan benar saja, Persib Bandung ditahan Lion City Sailors dengan skor 1-1. Karena itu jangan heran kalau pada FIFA Matchday November nanti tak ada nama Dimas Derajat di dalam skuad timnas Indonesia. Posisinya bisa digantikan dengan penyerang Persis Solo Ramadan Sananta yang absen di FIFA Matchday Oktober 2024.
Ya, potensi Dimas Derajat tercoret dari timnas Indonesia sangatlah besar sebab Sinteyong dikenal sebagai pelatih yang memilih pemain tidak hanya berdasarkan skill tapi juga berdasarkan dengan attitude. Ya, menarik menanti siapa-siapa saja pemain yang dipanggil Sinteyong untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 serta 19 November 2024. Dan diharapkan pemain-pemain yang dipanggil dapat membantu timnas Indonesia mengemas 4 poin dari 2 laga tadi.